Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal SJT sesuai dengan FR tahun 2024 kemarin. Nah, Bapak Ibu, untuk perlu diketahui berdasarkan keputusan Menteri PAN RB nomor 348 tahun 2024 bahwa setiap guru, setiap kriteria pelamarnya itu bentuk soal teknisnya adalah soal situasional judgment test atau yang kita kenal dengan SJT. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan membahas soal SJT yang pertama Bapak Ibu guru. Namun Bapak Ibu kalau mau lebih lengkap Bapak Ibu bisa mendapatkan bukunya di toko Shopee kami, di toko Shopee Marumat. Link pembelian ada di deskripsi. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja bahas soal yang pertama. Anda memiliki beberapa siswa tunanetra. Upaya Anda untuk memastikan semua materi pelajaran dapat diakses oleh mereka adalah titik-titik. Nah, apa upaya kita Bapak Ibu guru agar siswa dengan tunanetra ini bisa mengakses materi pelajarannya? Nah, jadi kata kuncinya di sini yaitu akses materi pelajaran untuk siswa tunanetra. Nah, siswa tunanetra, Bapak Ibu guru, itu kan mengalami gangguan pada penglihatan. Nah, kalau siswa yang mengalami gangguan penglihatan, maka di dalam desain pembelajarannya Bapak Ibu guru yang kita maksimalkan adalah indera yang lain, yaitu indera pendengaran dan juga indera peraba. Nah, maka oleh sebab itu, nanti Bapak Ibu pilihlah di antara jawaban yang menekankan pada indera peraba ataupun ataupun indera pendengarannya. Nah, maka upaya yang tepat adalah yang mana? Apakah A. Mencetak semua materi pelajaran dalam bentuk huruf besar agar mudah dibaca? Jawaban A pasti tidak tepat Bapak Ibu guru. Mencetak semua materi dalam huruf besar. Ini kan bermakna kita cetak seperti tulisan biasa Bapak Ibu. Berarti ini tidak tepat untuk siswa tunanetra. Karena siswa tunanetra itu tidak dapat melihat. Maka oleh sebab itu jawaban A kita eliminasi. Jawaban B menggunakan buku teks dan materi cetak dalam Braille. Nah, Bapak Ibu, buku teksnya itu dan materi cetaknya itu dalam bentuk Braille. Braille itu Bapak Ibu guru buku yang dikhususkan atau tulisan yang dikhususkan untuk siswa dengan tunanetra. Nah, dalam mohon maaf. Dalam buku Braille Bapak Ibu guru, itu bentuk tulisannya adalah timbul. Nah, karena bentuk tulisannya timbul Bapak Ibu, maka itu dapat diraba. Nah, maka oleh sebab itu jawaban B kita akan simpan. Jawaban C memberikan rekaman audio dari semua bacaan dan instruksi kelas. Jawaban C boleh kita simpan dulu Bapak Ibu guru. Yang D mengandalkan penjelasan verbal selama mengajar tanpa perubahan materi cetak. Jawaban D juga boleh kita simpan Bapak Ibu guru. Kemudian jawaban E meminta asisten di kelas untuk membantu siswa tunanetra secara individu. Jawaban E pasti kurang tepat Bapak Ibu guru ya. Karena setiap apapun yang terjadi di dalam kelas kita itu merupakan tanggung jawab kita. Kita tidak boleh menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada orang lain. Nah, maka oleh sebab itu jawaban yang tepat itu di antara B, C, dan D. Kenapa jawaban C dan D Bapak Ibu guru kita simpan? Karena rekaman audio itu kan yang diaktifkan adalah indera pendengaran. Nah, tetapi karena di sini Bapak Ibu guru terkait dengan materi pelajaran yang dapat diakses kapan saja, tentu nanti lebih tepatnya itu menggunakan materi cetak dalam bentuk Braille ya. Untuk C ini nanti kita beri skor 4 Bapak Ibu guru. Kemudian jawaban D mengandalkan penjelasan verbal selama mengajar tanpa perubahan materi cetak. Jawaban D itu kita beri skor 3. Ini juga menggunakan indera pendengaran. Nah, jadi yang paling kita utamakan yaitu menggunakan buku cetaknya Bapak Ibu guru dalam bentuk Braille.
Nah, itu nanti bisa diakses oleh siswa kapan saja mau dipelajari, tidak membutuhkan alat-alat yang lainnya. Nah, kalau audio atau rekaman audio Bapak Ibu itu kan perlu diputar. Nah, kalau misalkan siswa itu perlu memutar menggunakan tape recorder, misalkan perlu memutar menggunakan HP itu kan tidak terlalu efektif Bapak Ibu. Maka oleh sebab itu jawaban C itu kita kasih skor 4. Kemudian untuk jawaban B menggunakan indera praba, yaitu menggunakan cetak braille, kita kasih skor 5. Bapak Ibu Guru yang ingin mengikuti bimbel bersama kami, silahkan Bapak Ibu Guru hubungi WhatsApp kami di 081803358023. Ada di gambar paling bawah Bapak Ibu ya. Nah, untuk program bimbelnya Bapak Ibu Guru bisa dilihat di sini. Kita langsung saja Bapak Ibu Guru untuk membahas soal yang kedua. Anda mengajar di kelas yang inklusif. Anda ingin memastikan bahwa siswa tunarungu dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Strategi apa yang paling sesuai untuk diimplementasikan? Nah, baik Bapak Ibu Guru, di sini kita mengajar di kelas inklusif. Kelas inklusif itu artinya terdiri dari keberagaman siswa, bisa berkebutuhan khusus dan juga siswa biasa. Nah, jadi di dalam satu kelas mereka Bapak Ibu, baik yang berkebutuhan khusus dengan yang tidak berkebutuhan khusus itu dalam satu kelas. Nah, itulah yang dinamakan kelas inklusif. Inklusif itu melayani bagi semuanya tanpa membedakan. Anda ingin memastikan bahwa siswa tunarungu dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, siswa tunarungu merupakan siswa dengan gangguan pendengaran. Nah, kalau siswa dengan gangguan pendengaran, Bapak Ibu, maka indera yang perlu kita maksimalkan dalam pembelajaran adalah indera penglihatan. Nah, ini yang perlu kita maksimalkan Bapak Ibu Guru ya, indera penglihatan ataupun indera praba juga bisa. Nah, misalkan kalau Bapak Ibu ingin berkomunikasi dengan siswa dengan tunarungu, maka Bapak Ibu bisa menggunakan bahasa isyarat, ya. Nah, maka oleh sebab itu Bapak Ibu Guru, jawaban yang tepat, strategi yang tepat untuk siswa yang tunarungu adalah yang mana? Apakah A menggunakan teknologi pendengaran seperti sistem FM untuk meningkatkan kualitas suara? Jawaban A Bapak Ibu Guru, karena siswa tunarungu itu tidak mungkin mendengar Bapak Ibu Guru ya, jadi tidak perlu lagi menggunakan suara. Maka jawaban A kita eliminasi. Kemudian jawaban B, menyediakan interpreter bahasa isyarat selama jam pelajaran. Nah, interpreter itu Bapak Ibu Guru penerjemah atau menerjemahkan apa yang kita jelaskan ke bahasa isyarat. Nah, bahasa isyarat itu adalah bahasa yang digunakan untuk siswa dengan tunarungu. Nah, bahasa isyarat itu kan dilihat Bapak Ibu Guru. Nah, maka oleh sebab itu jawaban B ini memaksimalkan indera penglihatan. Jawaban B kita akan simpan. Jawaban C, menyampaikan instruksi hanya melalui tulisan di papan tulis. Jawaban C Bapak Ibu Guru ini kurang tepat. Nah, Bapak Ibu hanya menyampaikan instruksi saja, tidak menyampaikan penjelasan dan lain sebagainya. Kemudian jawaban D, meningkatkan volume suara saat mengajar, otomatis jawaban D Bapak Ibu Guru kita eliminasi. Yang E, mengandalkan komunikasi nonverbal dan ekspresi wajah saat mengajar. Jawaban E ini agak kurang tepat Bapak Ibu Guru ya, jadi kurang jelas nih. Komunikasi nonverbal itu yang seperti apa dan ekspresi wajah. Kalau hanya menggunakan ekspresi wajah, ini kurang tepat untuk siswa dengan tunarungu. Nanti mungkin skornya adalah 4 ya. Nah, maka skor yang tertinggi di sini ada di jawaban B Bapak Ibu ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin berminat mengikuti bimbel P3K Guru tahap 2 ini yang kami adakan di batch 2 itu untuk bulan Maret, Bapak Ibu Guru, silahkan Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp kami di 081 803 358023. Nah, Bapak Ibu silahkan WhatsApp kami melalui nomor ini, nanti kami akan balas Bapak Ibu ya. Di
Bimbel ini Bapak Ibu Guru kami menyediakan 12 pertemuan, nanti juga ada pertemuan bonus. Kemudian ada gratis e-modulnya berupa e-book Bapak Ibu Guru yang nanti Bapak Ibu bisa baca. Kemudian gratis 15 tryout, simulasi bersama, gratis video rekaman bimbelnya Bapak Ibu Guru. Nah, untuk soal yang kita bahas lengkap Bapak Ibu Guru dari soal teknis situational judgment test, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Baik, kami juga menyediakan buku Bapak Ibu Guru untuk tes P3K Guru tahun 2025 ini yang Bapak Ibu bisa beli di toko Shopee kami, di toko Shopee Marumat. Buku ini kami cetak berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 348 tahun 2024. Di buku ini sudah semuanya komplit Bapak Ibu dari SJT, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Nah, baik, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu Guru masih terkait dengan soal SJT atau soal Situational Judgment Test. Anda ingin merancang kelas yang ramah bagi siswa tuna daksa. Langkah desain kelas yang harus diprioritaskan untuk memudahkan aksesibilitas adalah titik-titik. Nah, Bapak Ibu Guru, siswa dengan tuna daksa merupakan siswa yang memiliki gangguan pada fisiknya. Ya, gangguan fisik misalkan menggunakan kursi roda, kemudian juga nanti misalkan kakinya sakit Bapak Ibu Guru dari bawaan lahir dan seterusnya. Nah, maka oleh sebab itu untuk tunadaksa Bapak Ibu Guru, bagaimana kita merancang kelas atau mendesain tempat duduk kelasnya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah langkah desain kelas yang kita peruntukkan untuk siswa tunadaksa. Tentu tujuannya adalah untuk memudahkan siswa tunadaksa ini dalam mobilitasnya, dalam mengakses pembelajaran. Nah, maka oleh sebab itu jawaban yang tepat adalah yang mana? Apakah A, memasang papan tulis di ketinggian yang lebih rendah yang dapat dijangkau oleh semua siswa? Jawaban A, Bapak Ibu Guru, saya lingkari dulu di sini, tetapi boleh kita simpan dulu ya. Jawaban B, mengatur meja dan kursi dengan cukup ruang untuk kursi roda. Jawaban B kita akan simpan Bapak Ibu Guru. Kemudian jawaban C, menggunakan meja dan kursi yang standar tanpa modifikasi khusus. Jawaban C ini kita eliminasi Bapak Ibu Guru karena kalau siswa dengan tunadaksa perlu kita memodifikasi meja dan kursinya karena mereka mengalami gangguan pada fisiknya Bapak Ibu Guru, misalkan menggunakan kursi roda, mereka tidak bisa terlalu berjalan, kemudian tangannya misalkan dan lain sebagainya. Yang penting itu terkait dengan fisik mereka. Kemudian jawaban D, menyediakan alat bantu teknologi yang kompleks di setiap meja siswa. Jawaban D ini Bapak Ibu Guru kurang tepat karena tidak memperlihatkan bahwa penyediaan alat bantu teknologi ini apakah sesuai atau tidak untuk tunadaksa. Maka jawaban D ini tidak tepat Bapak Ibu ya, jelas tidak sesuai karena tidak spesifik alatnya. Kemudian jawaban E, menempatkan semua materi pembelajaran di rak yang tinggi agar terlihat rapi. Jawaban E pasti salah karena tidak dapat diakses oleh siswa dengan tunadaksa atau gangguan fisik mereka. Nah, maka oleh sebab itu jawaban yang benar itu di antara A dan B. Nah, Bapak Ibu, di jawaban A itu letak kurang tepatnya pertama ada di semua siswa. Padahal yang kita ingin prioritaskan di sini adalah siswa dengan tunadaksa atau dengan gangguan fisik. Nah, maka jawaban A ini kita eliminasi Bapak Ibu ya. Ini nanti skornya 4 Bapak Ibu ya. Kemudian jawaban B itu fokus pada siswa yang tunadaksa. Mengatur meja dan kursi dengan cukup ruang. Nah, jadi meja dan kursinya Bapak Ibu Guru cukup ruang, bisa di siswa yang tunadaksa itu bisa berpindah-pindah. Kemudian kursinya untuk kursi roda. Nah, di sini Bapak Ibu Guru, karena siswa tunadaksa itu misalkan dia kakinya Bapak Ibu Guru tidak bisa berjalan, nah maka dia bisa mengakses kelas menggunakan kursi roda. Nah, maka jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban B dengan skor 5 Bapak Ibu.
Bapak Ibu, kami juga menyediakan e-book P3K Guru yang Bapak Ibu guru bisa beli di WhatsApp kami di 081803358023. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengikuti bimbel kami di WhatsApp kami Bapak Ibu guru nanti di 081803358023. Nah, untuk lebih meyakinkan Bapak Ibu mengikuti bimbel kami perlihatkan sedikit terkait dengan testimoni bimbel dari peserta kami Bapak Ibu guru. Nanti Bapak Ibu guru bisa langsung mengunjungi website kami di s.id/bimbel PPPK guru ya. Saya blok yang ini Bapak Ibu guru ya, atau Bapak Ibu bisa akses di deskripsi Bapak Ibu, sudah kami sediakan linknya di sana. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengakses testimoni bimbel kami di tahun 2023 dan juga 2024. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa mendaftar bimbel P3K Guru melalui nomor WhatsApp yang telah kami sediakan linknya di sini. Kemudian Bapak Ibu bisa membeli buku yang kami sediakan juga di Shopee. Bapak Ibu bisa melihat pengangkatan P3K paruh waktu. Kemudian juga Bapak Ibu bisa melihat dasar saya membuat tes atau soal P3K Bapak Ibu guru ya. Nah, Bapak Ibu, kita coba cek testimoni yang terbaru ya di tahun 2024 ini. Ini testimoni kelulusan Bapak Ibu guru ya. Jadi coba saya stop di sini saja. Kita tunggu saja ngeloading Bapak Ibu. Nah, baik, kita baca dulu testimoni dari salah satu peserta di sini. Namanya Bu Yusi Handayani dengan melampirkan gambar hasil tesnya Bapak Ibu guru atau hasil pengumuman akhirnya. Oke, ini Assalamualaikum Pak, Alhamdulillah saya lulus di urutan ketiga. Makasih banyak Pak atas bimbingannya. Alhamdulillah saya sangat bersyukur Pak. Kemudian di bawahnya ini masih loading Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa cek langsung ya di website yang telah kami sediakan. Di sini ada Bu Astriani juga yang juga lulus Bapak Ibu. Kemudian Laila Majdi, saya urutan ketiga. Seharusnya di sini ada gambar lanjutannya, tapi ini loadingnya lama karena WiFi saya agak kurang bagus di sini Bapak Ibu guru ya. Nah, baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Semoga banyak manfaatnya bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.